Halo, jumpa lagi di A666. Kita akan lanjut membuat video tentang e-kinerja, lanjutan dari video sebelumnya ya. Kemarin sudah dibahas mengenai kepala kantor membagikan tugasnya untuk dibuat SKP oleh pegawai, karena ini berbeda ya dengan AP2KP. Kalau AP2KP dulu itu pegawai membuat SKP baru kepala kantor. Nah, ini sekarang kepala kantor membuat SKP kemudian diturunkan lagi ke pegawainya ya. Kita akan buat di sini, kita masih di latihan ya e-kinerja Kemenhub. Kita akan login untuk pegawainya yang sudah menerima penugasan dari atasan langsung yang kemarin Pak Sumartono ya, dari KSOP Tegal ya. Kita latihan, kita akan login sebagai Bu siapa kemarin ya, Bu Esti ya, Bu Esti. Nah, di sini setelah login otomatis ya, jangan kaget, ternyata sudah ada SKP nih. Nah, ini hasil dari pemberian intervensi atau pemberian tugas dari Pak Sumartono kepala kantor ya. Kita akan lihat Pak Sumartono kemarin di video sebelumnya. Nah, ini mengenai anggaran secara optimal lah. Di sini bendahara pengeluaran. Kok ternyata berbeda? Misalkan ya, sekarang Bu Esti kalau kita lihat di sini sebagai petugas kesabandaran, bukan di bandara pengeluaran. Nah, di sini bisa dihapus ya atau diedit. Kalau misalkan ternyata keuangan secara optimal, nah ini keuangan untuk yang mana? Misalkan karena di sini kesabandaran ya sebagai jabatannya petugas kesabandaran, maka ini bisa dihapus ya, bisa dihapus karena sudah tidak sesuai. Kita akan mengisi untuk membuat SKP dari pegawai ini Bu Esti. Ini kan masih kosong ya hasil kerjanya. Nah, nanti ada menu RHK, di sini tambahkan RHK. Kemudian di sini dipilih RHK, jadi diturunkan dari atasan langsungnya yang mana. Disesuaikan dengan petugas kesabandaran ya jabatannya. Ada di sini ada utama dan tambahan ya. Jadi ada hampir sama dengan AP2KP, ada tugas utama atau tugas pokok dan tugas tambahan. Nah, ini RHK-nya bisa ditulis di sini. Bingung caranya atau apa yang harus diisi. Nah, di sini kita sudah punya peraturan ya mengenai peta jabatan ya di Perhubungan Laut, terutama di sini ada PM 73 tahun 2017. Nah, kemudian di sini ada perubahan, diubah dengan PM 33 2020. Jadi, kalau yang tidak ada perubahan, maka bisa menggunakan PM 73. Kalau ada yang perubahan, maka bisa menggunakan PM 33 2020 ya. Jadi kita akan melihat saja untuk Bu Esti di sini, petugas kesabandaran KSOP kelas 4, maka kita buka PM 73. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini untuk peta jabatan dan uraian tugas untuk di KSOP kelas 4 ya, kelas 4. Kemudian kita akan cari di sini tugasnya apa saja untuk yang kesabandaran yang ini di tata usaha. Kita akan scroll ke bawah sesuai dengan nama jabatannya. Ini udah status hukum kapal, masih sertifikasi. Kemudian di sini pengawasan kapal asing, tertib berlayar, kemudian pengawasan barang khusus, proses SPB, pengelola data awak kapal, penjagaan, ini lalu lintas ya. Oh, harusnya tadi ya, mungkin di atasnya ya. Karena di sini ada penjagaan, harusnya kesabandarannya di atas ya. Ada SPB juga soalnya. Oke, kita lihat. Jadi harus dicari dulu di peta jabatan. Nah, ini petugas kesabandaran. Nah, di sini ada permohonan pemilik keagenan nakoda untuk kegiatan kapal di pelabuhan. Nah, kita copy saja. Kita masuk ke sini lagi. Mengenai tadi untuk keagenan kegiatan ya. Kegiatan itu olah gerak ya. Nah, kita bisa pilih di sini mengenai olah gerak ya. Kita cari saja. Ya. Ini contoh ya. Nah, di sini RHK, kan penertiban olah gerak shifting ya. Jadi kalau Bu Esti nanti ditugaskan untuk yang olah gerak, maka bisa kopikan di sini.
Jadi rencana hasil kerjanya adalah menerima permohonan dari pemilik keagenan nahkoda untuk melakukan kegiatan di pelabuhan, seperti itu. Contohnya ya, kita akan simpan. Kemudian RHK berikutnya sesuai dengan PM73. Nah, dari PM73 ini kan biasanya petugas kesabaran bukan hanya satu orang ya, ada beberapa orang. Nah, mungkin setelah itu ada pemeriksaan kelengkapan pengawakan ya, setelah olah gerak mungkin ya, di sini kita ambil yang ini saja 2. Nanti laporan ya di bentuknya kita akan ambil 2 saja untuk tugas pokoknya mengenai tadi pengawakan ya, awak kapal ya. Awak kita akan lihat, kita sambungkan dengan tupoksi dari kepala kantornya ya. Dokumen, nah awak kapal, nah jumlah dokumen ya, karena di sini meningkatkan ini ya untuk pengawakan dokumen penyijilan. Tadi di sini untuk administrasi, jadi misalkan Bu Esti untuk khusus yang penyijilan ya, maka dipilih seperti tadi RHK-nya yang ada di kepala kantornya. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya seperti ini, memeriksa ya, melakukan pemeriksaan. Kemudian ini saya hapus, kemudian simpan. Nah, kalau sudah ya ada 2, kemudian tugas tambahannya seperti apa, hampir sama ya di sini untuk yang poin paling bawah ya, paling bawah. Nanti melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ya, bisa sesuai dengan ini. Ini adalah guidance ya, guidance. Jadi bisa sama, bisa kata-katanya berbeda juga ya. Kita tambahkan lagi di RHK-nya. RHK-nya kita pilih di sini. Nah, karena tugas tambahan ini tidak tersangkut dengan RHK pimpinan ya, untuk informasi ataupun yang lain, maka tidak usah pilih RHK di situ. Tidak usah pilih RHK, tapi langsung pilih jenisnya adalah tambahan. Seperti itu, kita pastekan tadi kata-katanya seperti ini. Kita akan simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, di sini ya untuk tugas tambahan ini kenapa ada tambahan? Karena akan ada untuk tujuan kinerja yang masih 2 kegiatan ya selama sebulan ya, untuk mendapatkan tunjangan kinerja full dari situ. Nah, kemudian aspeknya, jadi tadi sudah ada menerima permohonan. Nah, ini indikatornya, kita akan tambahkan indikator target selama setahunnya. Kita tambahkan aspeknya. Nah, ini aspeknya apa? Ada kualitas, ada kuantitas, ada waktu dan biaya. Kita lihat kuantitasnya. Ya, kuantitasnya nanti dibagi berapa indikatornya. Jadi kuantitas ini jumlahnya berapa dari yang dilayaninya. Jadi di sini kan ada laporan ya. Jadi laporan yang tadi kita lihat untuk di sini satuan hasil kerjanya ya, satuan hasil kerjanya berarti jumlahnya nanti berapa karena kuantitas ya, kuantitasnya. Atau kita akan lihat di kualitasnya dan waktu ya, minimal kita ada di sini di kuantitasnya. Indikatornya adalah laporan ya, indikatornya satuannya adalah laporan. Kemudian targetnya kalau setiap bulan membuat laporan, targetnya 12 laporan. Nah, ternyata kalau untuk mendapatkan targetnya biar di atas ekspektasi agar nilainya bagus, maka dibuat target kita 10 laporan saja ya. Jadi nanti bisa kita tercapai 12 laporan ya. Jadi memenuhi atau di atas target seperti itu. Kan kita juga tidak tahu akan ada cuti dan lain sebagainya. Kita akan simpan saja seperti ini. Jadi di sini sudah dibuat satu kuantitasnya, aspek kuantitasnya dengan kinerja individunya berupa laporan, targetnya adalah 10 laporan. Kemudian indikatornya juga di sini ada waktunya ya, atau kualitas ya. Kualitasnya juga boleh ya. Kualitasnya di sini adalah biasanya ada koreksi nggak ke laporan. Nah, indikatornya adalah
koreksi laporan. Koreksi laporan ya, laporannya dikoreksi berapa kali ya, berapa kali, 1 kali, 2 kali gitu, atau kesesuaian laporan. Kalau misalkan kesesuaiannya bisa juga kesesuaian laporan atau kelengkapan lah ya, kelengkapan laporannya. Jadi ada laporan apa saja yang dilampirkan ya, kelengkapan laporan atau kelengkapan data dukung atau kelengkapannya. Ini target kita 90% ya. Kalau misalkan 100% sempurna banget ya, nggak bisa ya, kita pasti ada kurangnya. Ini persen ya targetnya. Nah di sini indikatornya adalah kelengkapan laporan atau persentase ya, persentase kelengkapan juga boleh gitu ya, ditulis saja. Kelengkapan laporan, jadi laporannya lengkap atau tidak, seperti itu. Kemudian waktunya, kita tambahkan lagi indikatornya ya. Kita tambahkan indikatornya di sini waktu. Nah, waktunya ini apa waktunya di sini? Jadi indikator waktu ini biasanya kita ada bulan ya, per bulan misalkan. Nah, tadi ada di situ 10 laporan 10 bulan. Nah, ini dibuat seperti ini. 10 bulan. Atau dalam 12 bulan juga boleh ya. Oke, ini targetnya karena waktunya kan 12 bulan ya, harus jangan sampai lewat gitu ya. Jadi sudah dibuat. Kemudian berikutnya untuk yang RHK melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengawakan kapal, indikatornya kita tambahkan. Nah, di sini kuantitasnya, misalkan kuantitasnya jumlahnya berapa dari kepala kantor tadi. Indikator ini IKK penerbitan dokumen penyijilan awak kapal itu targetnya berapa gitu kan, targetnya berapa. Nah, kita buat di sini targetnya disamakan. Misalkan kepala kantor tadi ada 500 ya, ini dibagi, misalkan ternyata hanya 2 atau 3 orang ya, atau misalkan kalau 2 orang maka dibagi 250 ya, 250 dokumen ya, di sini dokumennya. Kemudian ini indikatornya adalah laporan ya, laporan. Seperti ini. Kemudian ini kelengkapan administrasi kan berarti dokumennya kelengkapan administrasi. Ditambah lagi kualitasnya. Kualitasnya adalah ini berdasarkan tadi kan persentase ya, 90% gitu. Kalau ini bukan, misalkan indikatornya adalah lengkap, bukan lengkap ya. Berarti indikatornya kita buat kualitasnya sesuai ya, sesuai atau tidak sesuai. Sesuai format ya, misalkan yang diajukan sesuai format atau tidak gitu ya, format atau kesesuaian format ya, kesesuaian. Atau malah ini pengembalian ya, indikatornya kualitas itu ada dikoreksi nggak ya? Nah, koreksi dokumen ya. Jadi berapa banyak kita mengkoreksi dokumen pengajuan dari pengguna jasa. Targetnya berapa banyak dari 250? Targetnya adalah 250. Jangan memaksa semuanya ya. 100 dokumen saja. 100 koreksi ya. Koreksi 100 dokumen koreksi gitu ya. Atau 100 koreksi saja karena kan udah ada koreksi dokumen. Kemudian waktunya ya, selama kita akan menjalankan tugas ini berapa bulan gitu ya, atau mungkin cuma menjalankan 3 bulan karena berikutnya diganti orang, atau
Mungkin karena memang waktu pelaksanaan untuk dokumen itu hanya di situ, hanya berapa bulan saja bisa. Ini 12 bulan ya, saya buatkan seperti ini saja biar gampang. Oke. Nah, setelah itu ya, kalau untuk pegawai memang agak lumayan ya. Nah, kemudian untuk tugas tambahannya di sini melaksanakan tugas kedinasan. Nah, indikatornya apa? Nah, indikatornya misalkan di sini tidak ada kualitas, tidak ada kuantitas, hanya waktu saja boleh. Hanya waktu. Jadi kalau kita standby menerima tugas dari pimpinan, di sini indikatornya bulan saja juga boleh. Atau kegiatannya, indikatornya jumlah kegiatan. Jumlah kegiatan per bulan, targetnya berapa? Kegiatan per bulan ya. Kalau misalkan kita targetnya kan 2 ya minimal ya, maka kita tercapainya harus ya 2, maka 24 kegiatan ya. Kegiatan. Atau ini hapus saja langsung ya. 20 indikator waktunya tadi ini jumlah kegiatan ya, berarti bukan waktu ya, bukan waktunya. Kita pilih kuantitasnya, di banyaknya ya, bukan waktunya. Oke. Selanjutnya tugas utama, tugas tambahan sudah, ekspektasi nanti diisi oleh pimpinan. Kemudian lampiran. Nah, ini dukungan sumber daya. Misalkan kita butuh sumber dayanya apa? Kalau misalkan tadi untuk ini dukungannya adalah teman juga bisa, atau mungkin butuh printer atau butuh apa, misalkan di sini butuh ini komputer ya. Jadi ATK ya, ATK seperti itu. ATK pendukung untuk verifikasi. Verifikasi ya kan, ini karena sumber daya itu bukan cuma manusia ya. Verifikasi dokumen gitu, seperti itu. Butuh kalau memang belum ada ya, disampaikan di sini. Kemudian skema pertanggungjawabannya, nah di sini bisa diisikan. Nah, ini hasil kerja dilaporkan setiap bulan gitu kan, setiap bulan. Ataupun misalkan ada ini ya, insidental ya. Maksudnya insidental itu tergantung ya, sesuai dengan kegiatannya. Misalnya ada yang urgent sekali ya insidental ya. Kemudian konsekuensinya misalkan apabila memenuhi maka gitu ya, apabila memenuhi maka saya berhak mendapat penilaian sangat baik gitu kan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memenuhi ekspektasi, jadi kerjanya jelek, maka perlu dilakukan maka saya siap dievaluasi. Kinerjanya seperti itu ya. Nah, gak kerasa ya udah hampir 20 menit ya. Jadi seperti ini. Memang agak lumayan ya kalau untuk membuat SKP, karena belum ada guidance-nya ya tadi. Nah, kalau sudah, silakan kita ajukan. Nah, kita akan coba ajukan SKP-nya di sini karena sudah kita yakinkan ya. Sudah cukup. Kita akan ajukan, SKP berhasil diajukan. Oke, jadi sekian
Untuk video kali ini bagaimana nanti menyetujui hampir sama ya, menyetujui SKP. Tapi setelah disetujui SKP-nya akan ada run aksi yang biasanya nanti akan dilakukan setiap bulan, atau dulu di ini ada run aksi ya, ini run aksi ini belum bisa diklik seperti di AP2KP, nanti ada mapping ya, mapping dan realisasi itu yang dilakukan setiap bulan, tidak ada harian lagi ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu video channel ini biar nanti video berikutnya kalian akan di notif ya, sehingga tidak ketinggalan. Jangan lupa juga share untuk video ini kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.